Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suretno dengan NIM C24012111038. Di sini saya akan mengganti partikel pengganti saya, yaitu pertemuan ke-11 yang membahas tentang sistem informasi geospasial. Kita tahu bahwa sistem informasi geospasial ini terbagi menjadi dua data ya, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor adalah sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk berupa garis, poligon, atau titik yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa fitur. Nah, sedangkan data raster merupakan model data berupa gambar yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Di dalam data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid atau disebut dengan pixel. Nah, semakin baik pixel, maka semakin gede juga, maksudnya semakin besar juga data yang harus dimuat dalam pixel itu. Biasanya memuat berupa tanah, kelembapan, vegetasi, suhu tanah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis-jenis data dalam SIG, layer penyimpanan dan pengolahan data spasial dalam sistem informasi geospasial. Yang pertama itu ada titik, digunakan untuk mengolah data yang mewakili sebagai misalnya ibu kota, provinsi, kemudian kabupaten, dan lain-lain. Sedangkan line atau garis biasanya berupa semacam kayak garis yang ada di dalam peta. Biasanya untuk menunjukkan jalan, sungai, jaringan pipa, dan lain-lain. Nah, sedangkan poligon atau berbentuk seperti sebuah area gitu kan, biasanya berupa pulau, gedung, dan perumahan. Sedangkan gambar atau image berupa contohnya ada skala, legenda, kemudian objek gambar, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk mempersembahkan data spasial, yang dibutuhkan itu yang pertama itu overlay atau perpaduan dua layar data spasial. Yang kedua itu clip atau perpotongan suatu area berdasarkan area lainnya sebagai referensi. Nah, untuk intersection adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Buffer adalah penambahan area di sekitar objek spasial tertentu. Query adalah seleksi data berdasarkan pada kriteria tertentu. Union adalah penggabungan kombinasi dua area spasial beserta atribut yang berbeda menjadi satu. Merge atau penggabungan dua data sekaligus, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis data SIG ini ada beberapa kategori. Di sini ada vektor model, kemudian ada analog fitur. Dari data vektor sendiri biasanya memuat yaitu berbentuk landscape, berbentuk spot, union, GeoEdge, dan geoboard. Nah, data non spasial merupakan data yang biasanya sebagai melengkapi data-data spasial dalam bentuk dalam bentuk statistika, bentuk angka, teks, atau tanggal. Umumnya mendeskripsikan sebuah fenomena di permukaan bumi atau menjelaskan objek yang ada di muka bumi itu sendiri. Biasanya data non spasial ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif seperti nama, jenis, tipe, dan data kuantitatif berupa angka, skala, kelas interval, dan lain sebagainya. Contoh data atribut yaitu kesuburan tanah, data kandungan mineral, data tanah, data jumlah penduduk, dan data-data lainnya. Kemudian sumber data sistem informasi geospasial biasanya ada 3 gitu. Yang pertama itu sistem penginderaan jauh. Biasanya berupa satelit, foto-foto citra udara. Kemudian biasanya diambil dengan melalui helikopter dan lain sebagainya. Kemudian biasanya foto ini berskala 1 banding 1000 atau lain sebagainya. Sumber data dari peta analog. Dari data peta analog antara lain adalah peta topografi, peta tanah, berbentuk cetakan dan dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah memiliki referensi data seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan lain sebagainya. Peta topografi misalnya merupakan peta yang berupa 3D atau peta timbul.
biasanya dimuat untuk misalnya untuk mempresentasikan gunung, ketinggian, dan lain sebagainya. Sumber data spasial berupa GPS. Yang ketiga itu sumber data dari GPS dan hasil pengukuran lapangan. Biasanya data ini memuat sangat objektif dan sangat selektif. Biasanya data ini dilakukan untuk digunakan untuk referensi berupa batas administrasi, kepemilikan lahan, batas persil, batas hak penguasaan tanah, dan lain sebagainya. Biasanya banyak data-data yang dimuat deskripsi menggunakan data GPS dan data pengukuran lapangan. Karena hasilnya ini lebih objektif dan lebih kuat itu. Nah, biasanya sumber data ini didapatkan dari banyak sumber. Yang pertama itu ada USGS, kemudian ada Geodatabase merupakan basis data yang terintegrasi menjadi pusat sumber data dan dapat diakses di berbagai aplikasi. Nah, biasanya Geodatabase ini untuk digunakan untuk oleh masyarakat umum yang membutuhkan data geospasial untuk melengkapi data-data yang dia butuhkan. Geodatabase ini biasanya dibangun untuk informasi analisis. Geodatabase merupakan sebuah konsep manajemen data relasional yang berasal dari data spasial ataupun non-spasial. Membuat proses penyimpanan dan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data standar, umumnya dalam bentuk tabel. Nah, biasanya ini memuat banyak sekali data-data yang dibutuhkan oleh kita. Contohnya itu kuat arus, kemudian suhu, kemudian eh, luasan tanah dan lain sebagainya. Eh, Biasanya ini banyak digunakan untuk mempermudah kita dalam mendapatkan data-data yang kita butuhkan, baik skripsi maupun jurnal dan lain sebagainya. Geodatabase ini sangat mudah karena kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendigitasi dari peta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Suretno dengan NIM C240 121 1038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan QGIS untuk memenuhi penugasan saya pada minggu ke-11. Oke, di sini saya akan share screen. Share. Oke, mohon maaf ya. Pertama kita masuk ke menu QGIS. QGIS. Yes. Open. Hampir ada lama. Nah, QGIS. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Pertama kita menu project, kemudian new. Nah, di sini nanti kita pilih project, kemudian ya, open open from tuh geo page. Oke, nah, guys. Open aja nih.
Tik. Nah, di sini saya akan menggunakan data-data eh, yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita zoom. Nah, di sini ada Pulau Seribu. Nah, kita akan melakukan digitasi pada Pulau Seribu. Di sini saya akan mendigitasi pulau apa ini ya? Pulau Kelapa. Di sini kita pilih edit. Bukan ini, pilih pensil gini. Kemudian kita lakukan ini, pilih add polygon feature. Kemudian kita ini aja nih, kita digitasi dikit-dikit, digitasi. Nah, nah, nanti akan berwarna seperti merah gini, ini nggak apa-apa ya guys ya. Bentar, kita pindahkan dikit-dikit guys. Nah, nah, untuk proses digitasi udah beres guys. Nah, mungkin gini aja untuk proses digitasi. Kemudian ya salah. Aduh, ini klik kanan, terus pilih add in dan ketik satu. Nah, ini nanti akan berwarna seperti warna eh, abu. Nah, kemudian kita pilih centang eh, tulisan ini, pensil ini, kemudian kita save. Nah, ketika itu kita ubah titik ini dengan kita misalnya berubahin jadi warna warna biru, biru, biru. Oke. Nah, warna biru. Nah, berarti ini sudah di save. Nah, kita akan membuat peta jalan. Kita perlu edit, terus, nah di sini, nah, mungkin nggak bisa ya guys ya. Mungkin cukup begitu saja penjelasan dari saya cara digitasi peta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.